Riuh itu kembali pecah. Lini masa dipenuhi keluh kesah. Di jalanan, mahasiswa kembali turun membawa 5 tuntutan. Salah satunya, turunkan harga Pertamax. Pertanyaannya, apa semua kemarahan ini sudah tepat objeknya? Sebagai gerakan kritis, unjuk rasa tentu sah-sah saja. Negara memang perlu dikritisi, tapi koreksi yang kuat selalu punya satu syarat, objeknya tepat. Karena kesalahan objek kritik lebih berbahaya daripada kesalahan suara. Pertamax adalah BBM non-subsidi. Ia bukan instrumen perlindungan rakyat miskin. Karena ketika ia dijadikan salah satu isu protes, pertanyaannya menjadi sederhana, tapi krusial. Kenapa objeknya itu? Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah bertentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha baik dengan termasuk Pertamina. Narasi yang sering muncul adalah Pertamax naik, maka semuanya ikut naik. Terlihat logis, tapi ekonomi tidak bekerja sesimpel itu. Distribusi pangan tidak berdasar pada Pertamax, tapi solar, sektor yang jadi urat nadi logistik. Maka menyamakan semua harga dengan Pertamax adalah penyederhanaan yang terlalu jauh. Truk beras, sayur dan barang kebutuhan pokok tidak berjalan dengan Pertamax. Tapi kalau argumen utamanya adalah sembako naik karena Pertamax, bahkan dikaitkan dengan inflasi, maka dasar kepalanya perlu diperiksa ulang. Dampaknya ke inflasi gimana Pak? Berarti kan limited karena kan bukan buat angkutan umum kan. Terus pemerintah akan barang juga nggak pakai. Lalu mitos lain muncul, migrasi massal ke Pertalite. Padahal kendaraan modern tidak bebas begitu saja memilih BBM tanpa risiko, belum lagi syarat barcode. Di saat yang sama, subsidi semakin dibatasi agar tepat sasaran. Artinya tidak semua argumen perpindahan massal masuk akal. Soal tuntutan menurunkan harga BBM, kata Mbak Bivitri tiba-tiba, ini kita harus sudah pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Ini saya sampaikan nih, tidak ada kenaikan BBM subsidi ya. Yang naik adalah BBM non subsidi. Nah, di 1 April yang lalu, Mbak Bivitri, pemerintah tidak menaikkan harga BBM non subsidi, BBM subsidi tidak dinaikkan sampai sekarang juga tidak. Lalu 1 April juga BBM non subsidi juga tidak dinaikkan ya. Itu dijaga oleh pemerintah. Tapi kita tahu bahwa pergerakan harga minyak dunia, lalu perkembangan geopolitik, tentu pemerintah tidak mungkin terus-terus menjaga BBM non subsidi ini. Karena BBM ini dinikmati oleh orang kaya, ya. Dan ini bisa, bentar saya kasih jawaban dulu, mengganggu APBN kita. Ya, apalagi di seluruh dunia, BBM non subsidi ini tidak ada negara manapun yang menahannya. Dan yang dinaikkan oleh pemerintah sebenarnya. Boleh dong kasih kesempatan. Silakan. Dan BBM subsidi ini dinaikkan pun harganya memperhatikan kepentingan rakyat. Jadi harganya masih jauh daripada harga di negara-negara lain. Kita masih 16 ribuan, negara-negara yang lain sudah ada yang 20 ribu, 30 ribu, 40 ribu, bahkan. Saya sudah bisa menjawab belum nih? Saya dari tadi menahan diri. Jadi sehingga kita harus fair bahwa yang dinaikkan aja adalah harga non subsidi, bukan harga BBM subsidi. Andre benar, ini bagian yang sering hilang dari debat publik. Harga keekonomian Pertamax berada di kisaran 20 sampai 21 ribu rupiah per liter. Harga jualnya 16.250 rupiah. Artinya bukan sekedar tidak untung, tapi ada selisih yang ditutup oleh sistem. Pertanyaan yang bergeser, bukan lagi mahal atau tidak, tapi siapa yang menutup selisih itu? Di titik ini, kebisingan mulai terlihat polanya. Yang diprotes bukan sekedar harga, tapi struktur biaya yang tidak terlihat. Menolak harga naik selalu terasa benar, itu sifat alami publik. Tapi energi tidak berdiri di atas emosi.
Ia berdiri di atas kurs dolar, minyak global, biaya impor, dan geopolitik. Jadi pertanyaannya bukan lagi kenapa naik, tapi bagaimana sistem ini bertahan. Ketika harga dipaksa turun secara politik, selisih tidak menghilang. Ia pindah ke tempat lain, ke APBN. Dan di situ masalah baru muncul. Setiap rupiah untuk menahan harga BBM non-subsidi adalah uang yang tidak masuk ke sektor yang lebih diperlukan untuk rakyat kecil. Juga perlu diluruskan. Kondisi keuangannya, Pak. Teman-teman makanya harus lebih memahami bahwa dana antara itu kan berlaku secara komersial, ya kan? Karena itu bahwa memang di undang-undangnya juga untuk yang non subsidi itu mengikuti harga pasar kan. Ya masa kalau enggak nanti masa orang yang kaya ditanggung sama masyarakat yang di bawah kan nggak boleh. Ya ini kan masalah fair aja. Nanti kamu nggak dinaikin salah gimana ya? Ini kan dinaikin itu memang sesuai sama harga minyak dunia. Kecuali kita menaikkan melebihi, itu pun sebetulnya di bawah dari nilai yang seharusnya kita bebankan. Tapi kan gitu. kenaikan harga minyak dunia 100 itu nggak kan puncaknya di kemarin April dan lain-lain. Kenapa baru sekarang tuh 3.900? Nah ini kan, jadi selalu apapun yang dilakukan itu salah, ya kan? Nih contohnya bertanya siapa, dulu nggak dinaikin salah, nanti katanya membebani Pertamina, sekarang dinaikin salah lagi, bagaimana? Di sini posisi menjadi jelas. Rumah tangga tidak hidup dari Pertamax. Mereka hidup dari solar yang mengantarkan beras, kemudian sekolah, kesehatan, dan pekerjaan. Maka ukuran keberpihakan publik seharusnya diukur dari situ, bukan dari satu jenis BBM non-subsidi. Itulah sebabnya, memperjuangkan Pertamax murah tidak otomatis setara dengan memperjuangkan rakyat kecil. Untuk memperjuangkan kebijakan publik, arah yang salah lebih mahal daripada suara yang lantang. Sebab pada akhirnya, jika tujuannya membela rakyat kecil, kenapa objek yang diperjuangkan justru non-subsidi? Lantas, siapa yang sedang mereka bela sebenarnya? Men of our time.